Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Rabu 31 Juli 2024. Hari ini, seperti biasa akan kami sajikan sejumlah informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia. Bersama saya Justina Kartika, kita jelang live update Tribun News yang selengkapnya untuk Anda. Mengawali berita siang hari ini pemirsa, hasil pemeriksaan secara forensik terhadap dua kerangka manusia yang ditemukan di pesisir desa Lembung Paseser, Kecamatan 10 pada Sabtu 27 Juli 2024 malam hari, menuntun langkah keluarga asal Kabupaten Gresik ke Rumah Sakit Umum Daerah Syamrabu Bangkalan pada Senin 29 Juli 2024. Spesialis forensik RSUD Syamrabu Bangkalan Dr. Edi Suharta mengungkapkan hasil pemeriksaan terhadap kerangka pertama ditemukan ada benturan benda tumpul, juga benda tajam yang mengenai bagian kepala dan berusia kisaran 17 tahun hingga 27 tahun. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait berita ini, kita telah terhubung bersama rekan Ahmad Faisal Edo, wartawan Tribun Madura, yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Ahmad Faisal Edo, silakan laporan lebih lengkapnya. Baik rekan Justina, selamat siang Tribuners. Spesialis forensik RSUD Syamrabu Bangkalan, Dr. Edi Suharta, mengungkap hasil pemeriksaan terhadap dua kerangka manusia yang ditemukan di pesisir Desa Lembung Paseser, Kecamatan 10 pada Sabtu 27 Juli 2024 malam. Hasil pemeriksaan secara forensik mencatat kerangka pertama berusia antara 17 tahun hingga 27 tahun. Ditemukan ada bekas benturan, benda tumpul, juga benda tajam yang mengenai pada bagian kepala. Pada kerangka manusia yang kedua juga didapati bekas benturan benda tumpul mengenai rusuk. Usianya berkisar antara 30 tahun hingga 40 tahun. Dr. Edi menjelaskan satu kerangka manusia dengan properti gelang menyerupai oka-oka di pergelangan tangan sudah teridentifikasi dan diserahkan kepada pihak keluarga yang berasal dari Kabupaten Gresik pada Senin 29 Juli 2024. Tribuners, seperti diberitakan sebelumnya, dua kerangka manusia itu awalnya ditemukan oleh 6 orang pencari kepiting di pesisir Desa Lembung Paseser, Kecamatan 10 pada Rabu 24 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Evakuasi terhadap dua kerangka manusia dilakukan personel gabungan Polsek 10 dan Polsek Tanjung Bumi, pimpinan Kapolsek Tanjung Bumi AKP Ferry Riswantoro. Dikonfirmasi terkait hasil pemeriksaan secara forensik, Kasat Reskrim Polres Bangkalan AKP Heru Purnomo membenarkan bahwa salah satu kerangka sudah teridentifikasi melalui gelang dan celana dalam. Sementara satu kerangka lainnya belum teridentifikasi karena tidak ditemukan pakaian atau tanda lainnya sebagai petunjuk. Ia menduga keberadaan dua kerangka manusia merupakan rentetan dari peristiwa ditemukannya jasad nelayan asal Kabupaten Gresik yang mengapung sekitar 1 bulan yang lalu di perairan Bangkalan. Sebelumnya Tribuners, dua perahu berisikan 16 orang pencari bukti tua asal Kabupaten Gresik dilaporkan terhempas ombak di sekitar anjungan pengemburan offshore Ulrik Taurus 2 di perairan lepas pantai Kecamatan 10 pada 11 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. 8 orang dilaporkan hilang dan 8 orang lainnya ditemukan dalam kondisi selamat. Sehari kemudian, 1 orang dari 8 korban hilang itu ditemukan mengapung oleh nelayan di sekitar anjungan sumur migas Ulrik Taurus 2 offshore atau lepas pantai perairan Kecamatan 10 pada 13 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Data yang kami himpun dari Satpol Air Polres Bangkalan, jasad pria yang ditemukan mengapung itu bernama Naharuddin Safa, warga Kabupaten Gresik. Diduga jasad pria itu merupakan salah seorang dari para pencari bukti tua. Selanjutnya Tribunner, Tim Gabungan SAR, Satpol Air Gresik dan Satpol Air Polres Bangkalan menemukan lagi satu jenazah mengambang di perairan Kabupaten Bangkalan pada 16 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Jasad tersebut teridentifikasi atas nama Muhammad Lutfi, 25 tahun, warga Kroman, Kabupaten Gresik. Kasat Polair Polres Bangkalan, Ibtu Muarif mengungkapkan salah satu dari dua kerangka manusia yang ditemukan di pesisir Desa Lembung Paseser, Kecamatan 10 Bangkalan itu teridentifikasi atas nama Muhammad Fajar Rosidin, usia 30 tahun, warga Kelurahan Sukorame, Gresik.
itu diyakinkan dengan properti gelang serta celana dalam dan sudah diserah terimakan kepada pihak keluarga. Demikian rekan Kristina dari Bangkalan dapat kami laporkan. Terima kasih rekan Ahmad Faisal Edo atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Ibtu Muarib Kasat Pol Air Polres Bangkalan dan AKP Ferry Riswantoro Kapolsek Tanjung Bumi. Ini kita sudah ketemukan di pesisir, memang ini di wilayah 10. Ya, sesosok sudah jadi tulang belulang, tengkorak. Namun masih ada properti berupa baju, pakaiannya. Nanti kita evakuasi dengan ini ada gelang KOK. Terkait dengan penemuan 2 kerangka manusia di pinggir pantai Desa Lembung, Kecamatan Sepuluh Bangkalan, yang saat ini berada di Rumah Sakit Umum Bangkalan, Rumah Sakit Umum Daerah Bangkalan. Salah satunya sudah bisa teridentifikasi atas nama Muhammad Fajar Rosidin. Bisa teridentifikasi karena pihak keluarga yang datang untuk mengecek 2 kerangka tersebut sudah diidentifikasi bahwa untuk gelang dan celana dalam yang dipakai adalah miliknya Fajar Rosidin, saudaranya tersebut. Kemudian Pemirsa, pelaku pembunuhan di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, M. Rizky Lestaluhu, yang berusia 21 tahun, resmi ditetapkan sebagai tersangka. Kasihumas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lase, Ibda Janet Luhukai, mengungkapkan gelar perkara atas kasus tersebut sudah dilakukan di Mapolresta Ambon. Pelaku kemudian disangkakan pasal 338 dan 351 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Selengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Jenderal Luis, wartawan Tribun Ambon yang saat ini telah terhubung bersama kita. Rekan Jenderal Luis, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya baik, Tribuners, dapat saya laporkan pelaku pembunuhan di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah atas nama M. Rizky Lestaluhu, 21 tahun, resmi ditetapkan sebagai tersangka. Kasihumas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lase, Ibda Janet Luhukai, mengungkapkan gelar perkara atas kasus tersebut sudah dilakukan di Mapolresta Ambon. Pelaku kemudian disangkakan dengan pasal 338 dan 351 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Adapun bunyi pasal 338 KUHP tentang pembunuhan adalah sebagai berikut. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sementara bunyi 351 KUHP ayat 1, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Kedua, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Ketiga, jika mengakibatkan kematian diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Keempat, dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Kelima, percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Diberitakan sebelumnya, aparat kepolisian berhasil mengungkapkan kasus pembunuhan terhadap seorang perempuan di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Pelakunya M. Rizky Lestaluhu merupakan warga Dusun Pohon Batu, Dusun Mangga, Desa Tulehu, Kecamatan, berhasil diamankan sekitar pukul 17.06 WIB pada Minggu 28 Juli 2024. Sementara korbannya SN, 38 tahun, warga Dusun Kampung Lama, Desa Tulehu. Lanjutnya, setelah mendapat informasi tersebut, personil gabungan Polsek Salahutu bersama personil Buser mendatangi lokasi, kemudian langsung mengamankan terduga pelaku yang sementara bersembunyi. Saat penangkapan berlangsung, terduga pelaku tidak melakukan perlawanan, sehingga langsung dibawa ke Mako Polresta Ambon guna proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih kembali kepada rekan-rekan di studio. Terima kasih rekan Jenderal Luis, wartawan Tribun Ambon atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali.
Informasi selanjutnya, pemirsa. Gedung farmasi milik Dinas Kesehatan Sulawesi Barat yang terletak di lingkungan Kalubibing, Kelurahan Mamuju, Kabupaten Mamuju, diduga dijual oleh pemilik lahan pada Kamis 25 Juli 2024. Permintaan ini disampaikan dalam sebuah video yang beredar pada Kamis 25 Juli 2024. Dalam video tersebut, seorang pria yang mengaku sebagai ahli waris lahan tersebut bernama Abdul Rasid berdiri di depan pagar gedung farmasi yang telah dipasangi tanda penjualan lokasi. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Suwandi, wartawan Tribun Sulbar. Rekan Suwandi, silakan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Yustina. Jadi betul sekali bahwa gedung atau gudang farmasi milik Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat menjadi sorotan warga Mamuju atau warga Sulawesi Barat hari ini. Hal tersebut dikarenakan pemilik lahan atau ahli waris mengungkapkan bahwa lahan miliknya belum dilunaskan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat selama 15 tahun belakangan. Dan di tempat itu juga Tribuner yang terletak di Kelurahan Mamuju, Kabupaten Mamuju, gudang farmasi milik Dinas Kesehatan tersebut telah dipasangi spanduk tepat di pagar untuk masuk ke gudang ini bahwa tanah tersebut dijual lengkap dengan alamat, kemudian juga nomor handphone yang bisa dihubungi. Ahli waris atas nama Abdul Arsyad mengatakan bahwa pemerintah selama 15 tahun terakhir tidak melunasi lahan miliknya, padahal telah dibangun di atasnya gudang farmasi, di mana tanahnya itu dikatakan seluas 17.000 meter persegi. Dan dia berharap bahwa pemerintah segera melunasi lahan tersebut. Jika tidak, maka tanah tersebut akan dijual karena mereka atau ahli waris menganggap bahwa lahan tersebut belum dilunasi sampai saat ini. Kami juga sempat mengecek bagaimana kondisi ruangan atau kondisi gedung atau gudang yang ada di dalamnya, dan memang juga nampak usang dan tidak terawat. Saat dikonfirmasi, saat kami mencoba untuk mengkonfirmasi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dalam adalah Bapak Dr. Gigi Asran Masjid, beliau mengatakan bahwa masalah tersebut telah dilaporkan kepada Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat dalam hal ini adalah Muhammad Idris, dan segera ditindaklanjuti untuk diketahui apakah lahan tersebut betul-betul belum lunas atau seperti apa. Karena Dinas Kesehatan tidak tahu menahu soal pelunasan lahan atau tanah milik ahli waris tersebut. Mungkin itu yang bisa kami laporkan dari Mamuju, Sulawesi Barat. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Suwandi, wartawan Tribun Sulbar, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Pemirsa, melengkapi informasi tersebut berikut wawancara wartawan kami bersama Abdul Arsyad, ahli waris. Saya atas nama Abdul Rasid selaku ahli waris dari tanah tersebut bersertifikat dengan ukuran 112 dengan luas 17.000 meter. Dan kami minta dengan Bapak Presiden Pak Joko Widodo untuk menyelesaikan secepatnya. Namun bangunan gedung farmasi ini sampai saat ini belum terselesaikan yang bertempat di Sulawesi Barat. Dengan ini kami menerangkan bahwa harus ditindaklanjuti dengan Pemirsa, 2 unit sepeda Honda Vario 125 di tempat kos kawasan Jalan Sentot Prawiro Dirjo, Kecamatan Kaliwates, Jember, dicuri maling secara bersamaan.
Aksi pencurian sepeda motor terekam kamera CCTV kos yang memperlihatkan dua maling tersebut beraksi di kawasan Jember Kota. Di video yang berdurasi 2 menit 8 detik terlihat jelas, maling mampu membawa kabur dua sepeda motor milik penghuni kos yang terparkir dalam waktu yang singkat. Untuk informasi selengkapnya kita telah terhubung bersama rekan Imam Nawawi, wartawan Tribun Jatim Timur, yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Imam, silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda. Ya, Tribuners dimanapun Anda berada, kemarin sempat terjadi pencurian sepeda motor di rumah kos yang berada di Jalan Sentor Prawiryo Dirjo, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Aksi pencurian sepeda motor tersebut sempat terekam kamera CCTV dan terlihat jelas para pelaku melakukan aksi pencurian kendaraan roda 2 milik para penghuni kos. Dan dalam video yang berdurasi 2 menit 8 detik itu terlihat jelas aksi pelaku mampu membawa 2 unit kendaraan sepeda motor Honda Vario dalam waktu singkat secara bersamaan. Dan dalam video tersebut pelaku membawa sepeda motor berjumlah 2 orang yang membawa sepeda motor secara bergantian, dan para pelaku ketika masuk di rumah kos itu sangat leluasa saat membuka pintu gerbang rumah kos yang sedang dikunci pada pukul 03 dini hari. Dan aksi pencurian tersebut baru diketahui oleh penjaga kos pada pukul 5. Saat itu penjaga kos dibangunkan oleh penghuni kos yang mengaku kendaraannya tidak ada di lokasi parkir. Akhirnya pemilik kos melakukan pelacakan melalui kamera CCTV dan akhirnya diketahui aksi pencurian tersebut. Dan berdasarkan pengakuan penjaga kos itu sendiri, pelaku dia sempat bersiaga di lokasi kos pada pukul 1 hingga pukul 2 dini hari. Saat itu kondisi situasi lokasi cukup terjaga, bahkan gerbangnya pun masih terkunci aman, sehingga penjaga kos ini tidur agar besoknya bisa beraktivitas kembali. Namun pada pukul 03 lebih sedikit dini hari maling tersebut beraksi dan akhirnya mampu membawa 2 unit kendaraan sepeda motor itu secara leluasa tanpa ada perlawanan yang berarti, sehingga 2 unit kendaraan sepeda motor milik penghuni kos pun raib dibawa oleh 2 maling tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, wartawan Tribun Jatim Timur, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ke informasi selanjutnya, pemirsa. Satreskrim Polres Gianyar Bali sepanjang Juni 2024 berhasil mengamankan 8 orang penyalahguna narkotika dengan total 5 kasus. Dari 8 pelaku, sebanyak 3 orang berstatus sebagai pengedar dan sisanya pengguna. Kapolsek Gianyar AKBP Umar dalam keterangannya pada Senin 29 Juli 2024 menjelaskan bahwa dari tangan ke-8 orang ini, pihaknya berhasil mengamankan 78 paket sabu-sabu dengan berat total 45,81 gram neto. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Iwayan Eri Gunarta, wartawan Tribun Bali. Rekan Eri Gunarta, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik, terima kasih rekan Yusina. Bisa kami sampaikan bahwa kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Gianyar Bali saat ini masih sangat marak dan memprihatinkan, meskipun saat ini di luar hukum pidana juga di Bali atau di Kabupaten Gianyar untuk para pelaku sudah dikenakan sanksi adat, benar. Namun sampai saat ini kasus narkotika masih sangat marak di Bali. Seperti pada Juni 2024 ini saja, saat Narkoba Polres Gianyar mengamankan 8 orang pelaku dari 5 kasus. Dari total tersebut sebanyak 3 orang berstatus sebagai pengedar dan sisanya sebagai pengguna, benar. Dan dari tangan pelaku ini sendiri, polisi mengamankan 78 paket sabu dengan berat 54,81 gram.
Modusnya sendiri masih menggunakan cara lama, yakni menempelkan paket sabu ini di pinggir jalan, Tribuners. Dan untuk kawasan yang paling rawan ini berada di bypass Ida Bagus Mandro, kawasan Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Dan diketahui selama ini untuk paket sabu itu masyarakat mengira kedatangan sabu ke Kabupaten Gianyar digunakan untuk atau dipesan oleh wisatawan mancanegara, di mana kita ketahui bahwa Kabupaten Gianyar merupakan salah satu destinasi pariwisata internasional. Namun di dalam pendidikan aparat kepolisian Polres Gianyar yang diterangkan oleh Kapolres Gianyar AKBP Umar, bahwa selama pendidikan mereka tidak menemukan adanya wisatawan asing yang terlibat dalam praktik penyalahgunaan narkotika ini, Mas. Sekian dan terima kasih rekan Lucina. Dikembalikan ke studio. Terima kasih rekan Iwayan Eri Gunarta, wartawan Tribun Pali atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama KBP Umar Kapolsek Gianyar. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini didominasi yaitu penyalahgunaan atau tindak pidana terkait sabu-sabu. Dari jumlah yang berhasil diungkap yaitu ada 5 perkara atau 5 kasus. Dari 5 kasus tersebut terdiri dari jumlah tersangka 8 orang, laki-laki 7 orang, dan perempuan 1 orang. Dari 8 orang ini, 2 orang sudah dinyatakan perbuatan berulang atau biasa disebut mungkin residivis, dan sudah beberapa kali dilakukan penindakan terhadap yang bersangkutan, namun terus ketemu kembali lagi di sini. Mengaku terlilit masalah ekonomi, seorang pria di Manado, Sulawesi Utara tega menjual pacar sendiri ke pria hidung belang untuk berhubungan badan. Kasus tindak pidana perdagangan orang TPPU ini berhasil dibongkar oleh Polsek Mapanget Polresta Manado. Kapolsek Mapanget Ibtu Leslie Lihawa mengatakan pelaku berinisial FL berusia 28 tahun akhirnya ditangkap polisi dan kini menjadi tersangka. Sedangkan korbannya, yakni pacarnya sendiri berinisial MDT, berusia 31 tahun warga Malalayang. Untuk informasi selengkapnya, akan dilaporkan rekan Ferdi Guhuku, wartawan Tribun Manado, pemirsa. Rekan Ferdi, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya, selamat siang Tribuners dan juga rekan Justina dari studio. Tribuners, seperti yang sudah disampaikan rekan Justina, tepatnya pada Minggu 28 Juli 2024, Polsek Mapanget Polresta Manado, Polda Sulawesi Utara berhasil membongkar kasus tindak pidana TPPO atau tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di salah satu penginapan yang ada di Kelurahan Buha, Kecamatan Mapanget, Kota Manado. Dan pembongkaran kasus ini juga dibenarkan oleh Kapolsek Mapanget Ibtu Leslie Lihawa. Ia menyampaikan kasus ini bermula atau pembongkaran kasus ini bermula di mana pihaknya dalam hal ini unit Satuan Reskrim Polsek Mapanget menerima laporan dari masyarakat kalau ada dugaan terjadi kasus perdagangan orang di penginapan tersebut, sehingga ia meminta timnya, dalam hal ini Reskrim Mapanget, untuk turun langsung untuk menyelidiki. Nah, ketika anggota Polsek Mapanget sampai di penginapan, benar ditemukan di dalam satu kamar saat digerebek ada 3 orang di dalam kamar yang diduga salah satunya menjadi tersangka dan 2 orangnya itu merupakan korban. Di mana Tribuners saat diamankan pelaku yang berinisial FL ini ternyata yang menjadi otak dari kasus perdagangan orang, sedangkan korbannya berinisial MDT ini adalah korban yang merupakan pacarnya sendiri, di mana saat diinterogasi FL ini mengaku melakukan aksinya karena terlilit dengan masalah ekonomi, dan juga FL juga mengungkapkan paket-paket yang ditawarkan yang dijual kepada pelanggan yang ikut dalam aksi tindakan prostitusi perdagangan orang ini, dengan menawarkan menjual pacarnya sendiri dengan paket
trisam dengan swinger, di mana trisam ini berhubungan badan lebih dari satu atau lebih tepatnya 3 orang, sedangkan swinger ini berhubungan badan berpasangan-pasangan saling bergantian antara satu laki-laki satu perempuan, dan ini berpasangan 4 orang dan saling bergantian pasangan di kesempatan yang sama. Dan selain itu juga korban juga menawarkan paket video call, dan yang sama juga ia meminta pacarnya sendiri MDT ini untuk melayani para pelanggan. Dan Kapolsek Mapanget juga menjelaskan setiap tarif dari paket ini berbeda-beda. Untuk trisam sendiri ini harganya ini mulai dari 500, sedangkan swinger ini harganya mulai dari 800. Dan aksinya ini ia mengaku sudah dia lakukan sejak dari Februari 2024 dan sampai sekarang. Nah, Kapolsek Mapanget juga mengungkapkan modus dari pelaku, di mana dalam menjerat para pelanggannya ini melalui Facebook Pasutri Manado. Dari paket itu dari grup ini ia membuat iklan bagi setiap orang yang ingin bergabung, dan ia meminta untuk join sehingga bisa mengirim paket-paketnya dan datang ke lokasi atau di tempat yang sudah mereka siapkan, yaitu penginapan yang ada di Kelurahan Buha tersebut. Tribuners, dari kasus ini dari Polsek Mapanget sendiri, dalam hal ini Kapolsek menjerat pelaku dengan Undang-Undang Nomor 21 maksudnya tahun 2027, di mana dengan ancaman pidana sekitar paling lama 15 tahun penjara dan denda uang paling sedikit 120 juta, paling banyak 600 juta. Dan Kapolsek juga mengungkapkan bahwa kenapa undang-undangnya ini harus berat, pasalnya maksudnya harus dikenakan pasal tindak pidana perdagangan orang, karena memang kasus ini tentunya merusak tatanan masyarakat, karena biasanya kasus-kasus seperti ini cuma didapat ketika ada transaksi micet atau prostitusi yang melibatkan micet, tetapi ini betul-betul perdagangan orang dan betul-betul merusak tatanan masyarakat, sehingga baginya penetapan pasal ini sudah benar, dan untuk menjerat pelaku dan juga untuk menyadarkan banyak masyarakat agar tidak lagi melakukan hal-hal yang sama. Dan ia juga meminta kepada masyarakat untuk melapor apabila ada indikasi kasus-kasus yang sama, kasus-kasus tindakan perdagangan orang. Mungkin itu Tribuners yang dapat saya laporkan, dikembalikan ke rekan Justina. Terima kasih. Jadi awalnya kami dari Polsek Mapanget, khususnya unit reskrim Polsek Mapanget itu selama ini sudah mulai mencurigai kegiatan prostitusi yang bermodus seperti ini di dunia maya. Jadi yang pertama kami pelajari dari salah satu akun milik tersangka yang saat ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka, satu orang inisial FL, usia 28 tahun, merupakan warga Amurang, Minahasa Selatan. Jadi kita udah profiling. Nah, rupanya di dalam akun tersebut berhasil kita masuk untuk kita dalami bahwa yang bersangkutan rupanya sudah menjadikan ini sebuah profesi yang kita ketahui melibatkan perempuan. Pemirsa, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat menegaskan tak ada pengaruh atau campur tangan orang dalam untuk proses seleksi beasiswa program Afirmasi Pendidikan Tinggi atau ADIK 2024. Informasi tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Pendidikan Muhammad Tahir Patiran kepada Tribun Papua-Barat.com di Fakfak Papua Barat pada Selasa 30 Juli 2024. Untuk informasi selengkapnya terkait berita ini, kita telah terhubung bersama rekan Aldi Bimantara, wartawan Tribun Papua Barat, yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Aldi, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya, baik Justina dan juga pemirsa, dilaporkan dari Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, menegaskan tidak ada pengaruh ataupun campur tangan, tanda kutip, orang dalam untuk proses seleksi beasiswa program Afirmasi Pendidikan Tinggi atau ADIK 2024. Justina dan juga pemirsa, sebagaimana diketahui, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat sudah mengumumkan beberapa waktu yang lalu
terkait dengan nama-nama yang kemudian lulus seleksi program beasiswa afirmasi adik tahun 2024, dan sekiranya ini ada 42 nama yang tentunya merupakan anak-anak kebanggaan Fakfak Provinsi Papua Barat. Justina dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pula bahwasanya dalam kesempatan wawancara khusus bersama dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Muhammad Tahir Patiran di ruang kerjanya pada Selasa lalu 30 Juli 2024, dalam kesempatan itu ia selaku pribadi dan juga mewakili instansi yakni Dinas Pendidikan membantah keras adanya tudingan yang kemudian menyebutkan ataupun menyudutkan pihaknya bahwasanya Dinas Pendidikan mempunyai orang dalam untuk kemudian meloloskan sejumlah nama yang disinyalir kemudian terdapat nama-nama para penerima beasiswa adik 2024 ini. Justina dan juga pemirsa, berdasarkan wawancara kami, Muhammad Tahir Patiran ini mengatakan bahwa perlu diinformasikan mulanya untuk kuota daftar untuk beasiswa afirmasi adik tahun 2024 ini sebanyak 100 orang dan kuota yang diterima memang hanya 42 sekian orang begitu. Dikatakannya Justina dan juga pemirsa, kepada orang tua yang anaknya belum diterima dan merasa kecewa, perlu diketahui bahwasanya hasil seleksi program beasiswa afirmasi adik 2024 ini memang sepenuhnya bukan dari Dinas Pendidikan Fakfak yang melakukan seleksi. Tetapi dikatakan Muhammad Tahir Patiran, prosedurnya itu di mana adik-adik kita ini melalui nilai rapornya di screening ataupun diseleksi begitu dari mulai nilai rapor kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Itulah nilai-nilai itulah yang nantinya kemudian dikirim ke kampus dan nantinya pihak kampus yang mengkonfirmasi balik sehingga kalau memang dikatakannya ada yang memang mungkin diterima karena ada orang dalam dari Dinas Pendidikan, itu sepenuhnya tidaklah benar. Dimintai tanggapannya juga soal ada isu yang beredar bahwasanya kalangan tertentu yang diprioritaskan dalam penerimaan program afirmasi beasiswa adik 2024 ini. Muhammad Tahir Patiran kepada media membantah keras hal tersebut. Justina dan juga pemirsa, Muhammad Tahir Patiran bahkan bersumpah kepada awak media juga bahwa memang benar ada sekitar 5 orang bermarga Patiran yang kebetulan memang sama satu marga dengan dirinya, namun memang ia tidak mengenal begitu secara baik ataupun secara dekat, meskipun ia tak memungkiri memang masih ada hubungan kekerabatan ataupun kekeluargaan karena satu marga. Dan memang 5 orang bermarga Patiran ini memang telah dinyatakan lulus seleksi dan juga memang sudah memenuhi kriteria-kriteria yang kemudian dipersyaratkan untuk menjadi penerima beasiswa afirmasi program adik 2024 ini. Justina dan juga pemirsa, kemudian dikatakannya juga ada juga salah satu penerima beasiswa bermarga Kwando tetapi ibunya bermarga Uswanas. Lalu dikatakannya ada satu orang juga penerima beasiswa adik ini bermarga Rumoning tetapi nenek kandungnya bermarga Tuturop. Jadi memang dalam konteks ini ia juga tak memungkiri apakah memang mereka ini bukan orang asli Fakfak begitu, dan ini tentunya menjadi tanda tanyanya yang dengan penuh heran begitu ya Justina dan juga pemirsa, sehingga dikatakannya kalaupun ada isu yang beredar menyebutkan bahwasanya Dinas Pendidikan pilih kasih ataupun tebang pilih dalam kemudian proses seleksi program beasiswa afirmasi adik tahun 2024 ini tentunya sepenuhnya tidaklah benar, dan lagi-lagi ia membantah keras adanya tudingan yang menyebutkan bahwa Dinas Pendidikan Fakfak memberlakukan orang dalam penerimaan seleksi penerimaan beasiswa afirmasi tahun 2024 ini. Justina dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pula bahwasanya berdasarkan pantauan kami di Dinas Pendidikan memang nama-nama dari penerima program beasiswa afirmasi pendidikan tinggi atau adik 2024 ini telah tertempel ataupun terpajang di kantor Dinas Pendidikan dan dapat diakses ataupun dibaca oleh masyarakat umum begitu. Namun memang ada rencana juga masyarakat yang tidak menerima akan melakukan aksi unjuk rasa di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Fakfak, namun ditunggu selama sehari memang tidak ada aktivitas gejolak yang berarti dalam artian masa yang kemudian berencana akan melakukan demo, namun ini tidak terjadi di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat.
Justina, demikian laporan singkat jurnalis Tribun Papuabarat.com, Aldi Bimantara, langsung dari Fakfak Papua Barat, terkait Dinas Pendidikan Fakfak yang membantah keras adanya keterlibatan orang dalam untuk seleksi penerimaan beasiswa afirmasi adik tahun 2024. Kembali ke Justina di studio. Terima kasih rekan Aldi Bimantara, wartawan Tribun Papua Barat atas laporan dan juga informasi dari Anda rekan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Muhammad Tahir Patiran, Sekretaris Dinas Pendidikan Fakfak. Ada informasi mulai dari kemarin dulu, dengan Seninnya mau demo. Demonya terkait hasil kelulusan afirmasi adik tahun 2024 ini. Jadi saya mau kasih tahu buat masyarakat Fakfak pada umumnya, karena afirmasi adik di tahun 2024 ini, kami kuota daftarnya itu kami 102 orang. Nah, sedangkan kuota yang diterima cuma 40 sekian. Jadi mungkin teman-teman atau orang tua yang mungkin merasa kecewa, karena begini, hasil seleksi ini bukan kami yang seleksi, bukan dinas yang seleksi. Itu perlu digarisbawahi itu. Hasil seleksi ini, saya ulangi lagi, hasilnya itu bukan kami yang seleksi. Tapi ini adik-adik kita ini raportnya mulai dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3. Itu yang kami kirim. Seumpama si A mau daftarnya di Bandung, di ITB. Itu nilai raport dari kelas 1 sampai kelas 3-nya itu kita upload, kita kirim ke ITB. Dan ITB yang nanti konfirmasi balik, itu. Salah seorang tersangka TIRM alias Theodora dalam kasus korupsi pengadaan masker dana COVID-19 tahun anggaran 2020 pada Dinas PMD Kabupaten Rotendao yang dititipkan di sel tahanan lapas kelas 2 Baa diduga stres sehingga harus dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Baa. PLT Kepala Lapas kelas 3 Baa Cornelis Kelly mengatakan pada Senin 29 Juli 2024 malam hari, TIRM dan YMKT dititipkan oleh pihak Kejari Rotendao yang bersangkutan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter. Untuk informasi selengkapnya kita telah terhubung bersama rekan Rio Teti, wartawan Pos Kupang. Rekan Rio Teti, silakan informasi lebih lengkapnya dari Anda. Baik rekan Justina dan Tribuners di mana saja Anda berada, dapat saya laporkan langsung dari Kabupaten Rotendao bahwa benar sebagaimana yang dikatakan tersangka TRM alias Theodora dalam kasus korupsi pengadaan masker dana COVID-19 tahun anggaran 2020 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rotendao yang dititipkan di sel tahanan lapas kelas 3 Baa diduga stres sehingga harus dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Baa. Sebelumnya perlu diketahui bersama Tribuners bahwa TIRM dan YMKT ditetapkan penyidik Kejaksaan Negeri Rotendao sebagai tersangka korupsi pengadaan masker dana COVID-19 tahun anggaran 22 sejak Senin 29 Juli 2024 lalu. Adapun sedangkan TIRM sebagai penyedia barang berupa masker yang meminjam bendera CV Mariam Jaya, kemudian juga CV Sinar Nonoen. Adapun total penyimpangan dana COVID-19 tahun anggaran 2020 itu senilai 1,4 miliar rupiah. Dana itu untuk pengadaan sebanyak 185.000 buah masker yang menimbulkan kerugian total atau total loss. Kedua tersangka dititipkan di lapas kelas 3 Baa selama 20 hari ke depan dan masih dapat dilakukan penahanan 20 hari lagi untuk menyelesaikan penuntutannya. Saat dikonfirmasi Pos Kupang kemarin bahwa pelaksana tugas Kepala Lapas kelas 3 Baa, Cornelis Kelly, dirinya mengatakan bahwa pada Senin 29 Juli 2024 malam, tersangka TIRM dan YMKT dititipkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Rotendao. Kemudian tersangka TIRM kala itu sehat dan ada dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter sendiri. Akan tetapi Tribuners diutarakan ke Lapas Cornelis
Sekira pukul 23.55 WITA, saat itu dirinya sudah berada di rumah dinas. Tiba-tiba dirinya mendapat telepon dari seorang petugas jaga bahwa tersangka TIRM mengalami sakit cukup parah, kemungkinan dikarenakan stres. Mendengar informasi tersebut, Kerlapas Cornelis kembali ke kantor dan langsung menuju sel wanita. Dan ternyata benar bahwa TIRM dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Kondisi TRM drop akibat vertigo dan tensi yang mengalami kenaikan. Setelah itu, Kalapas Cornelis menghubungi Kasipitsus Kejari Rotendao Anton Susilo untuk segera datang ke lapas guna mengurus tersangka karena saat dititipkan TRIM dalam kondisi sehat tetapi tengah malam menderita sakit kemungkinan akibat stres. Tak berselang lama, Kasipitsus datang bersama supir dan sekitar 3 orang rekannya, kemudian membawa tersangka TIRM ke RSUD Baha untuk menjalani perawatan medis. Perihal status titipan dijelaskan Kalapas Cornelis bahwa lapas tidak punya kuasa untuk membawa tersangka keluar, sehingga Kalapas Cornelis menghubungi pihak Kejaksaan Negeri Rotendao agar membawa yang bersangkutan untuk mendapat perawatan medis. Setelah selesai dirawat, Tribuners bahwa tersangka yang bersangkutan akan diantar kembali ke lapas. Kalapas Cornelis juga mengaku bahwa ruang tahanan wanita di lapas kelas 3 saat ini fasilitasnya belum memadai. Sementara perihal permintaan keluarga agar tersangka TIRM mendapat status tahanan kota, dijelaskan Kalapas Cornelis bahwa menyangkut status tahanan kota itu ranahnya ada pada kejaksaan, sebab lapas hanya dititipkan dan setelah itu akan dipindahkan ke lapas perempuan Kupang untuk disidangkan di Pengadilan Tipikor Kupang. Demikian rekan Justina dapat saya laporkan langsung dari Kabupaten Rotendao. Saya kembalikan. Terima kasih rekan Rio Teti, wartawan Posko pengatas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Satuan Reserse Kriminal Polres Malinau menahan seorang pria berinisial A diduga menjual dan mengedarkan obat-obatan tradisional palsu di Malinau, Kalimantan Utara pada Selasa 30 Juli 2024. Penahanan ini berangkat dari laporan warga yang merasa tertipu dengan khasiat obat tradisional yang dijual pelaku. Obat atau ramuan tradisional ini didagangkan pelaku di sekitar Malinau Kota dengan cara dipromosikan lewat atraksi di sejumlah titik. Hasil penelusuran polisi, ramuan tersebut merupakan ramuan palsu, diduga hasil oplosan dari bahan-bahan dapur. Untuk informasi selengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Muhammad Supri, wartawan Tribun Kaltara. Rekan Supri, silakan laporan Anda, rekan. Baik, terima kasih rekan Justina. Kemarin Polres Malinau telah menggelar jumpa pers atau konferensi pers terkait dengan penahanan seorang pedagang obat-obatan tradisional yang awalnya beroperasi pada akhir Juni 2024 lalu yang dengan saat ini. Sebelumnya penahanan penjual obat ini berawal dari laporan warga sekaligus korban atau pembeli di sekitar Malinau Kota yang melaporkan terkait dengan dugaan penipuan terhadap penjualan obat-obatan tradisional tersebut. Setelah ditahan dan hasil pemeriksaan Satreskrim Polres Malinau, obat-obatan tersebut diduga palsu, merupakan oplosan dari bahan-bahan rumah tangga, diantaranya minyak goreng, kemudian sejumlah produk kosmetik dan beberapa wangian yang
diklaim memiliki khasiat terhadap kesehatan. Namun hasil penelusuran dan pemeriksaan polisi mendapati bahwa obat-obatan tradisional yang diklaim berasal dari bahan-bahan alamiah tersebut ternyata palsu. Hal ini juga dalam jumpa pers kemarin diakui oleh pedagang atau penjual sendiri inisial A, pria asal Kalimantan Barat, yang mengaku bahwa obat-obatan yang dijual adalah ramuan palsu atau oplosan hasil bahan-bahan yang diracik sendiri oleh penjual. Awalnya laporan ini berasal dari warga yang membeli salah satu produk dari penjual yang diklaim memiliki khasiat memberikan kekebalan kepada penggunanya, kekebalan fisik. Namun hal ini menyita perhatian polisi setelah ada laporan bahwa korban menggunakan atau pembeli menggunakan obat tersebut untuk menguji ketahanan fisik dan mengalami luka di bagian lengan setelah dicoba. Berdasarkan laporan tersebut, polisi akhirnya menahan pria inisial A yang merupakan penjual obat dan meminta keterangan, kemudian meminta agar A tidak lagi beraktivitas atau berjualan di sekitar Manilo Kota karena klaim palsu yang digunakan sebagai materi promosi penjualan. Saat ini kasus sedang diselesaikan melalui mekanisme kekeluargaan atau secara restoratif justice, dan pria tersebut diminta untuk tidak lagi melakukan aktivitas serupa. Demikian rekan Justina. Terima kasih rekan Muhammad Supri, wartawan Tribun Kaltara, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Indra Syafri akan memenuhi nazarnya setelah berhasil membawa timnas U19 2024 juara Piala AFF U19 2024. Nazar tersebut mengunjungi Masjidil Haram atau Tanah Suci yang memang sudah diniatkan sebelum gelaran Piala AFF U19 2024. Namun keberangkatan ke Masjidil Haram akan menyesuaikan dengan jadwal timnas yang sedang mematangkan persiapan menyambut kualifikasi Piala AFC September mendatang. Untuk informasi lebih lengkapnya kita telah terhubung bersama rekan Khairul Amin, wartawan harian Surya, yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Khairul Amin, silakan laporan Anda. Baik rekan Justina dan Tribuners dimanapun Anda berada, pelatih Indonesia U19 Indra Syafri kembali mempersembahkan juara setelah di laga final Indonesia mengalahkan Thailand 1-0. Gelar juara ini sekaligus menjadi yang kedua dipersembahkan Indra Syafri setelah sebelumnya di tahun 2013 lalu juga mempersembahkan gelar yang sama. Indra Syafri mengaku senang atas prestasi ini, juga akan melangsungkan atau akan melaksanakan nazar yang sudah diucapkan sebelum gelaran Piala AFF, yaitu akan pergi ke Tanah Suci untuk menyeimbangkan antara prestasi dunia juga dari sisi akhirat. Namun keberangkatannya akan disesuaikan dengan jadwal TC timnas yang rencananya akan melakukan TC di Korea yang akan dimulai mulai tanggal 11 nanti, di mana di dalam TC itu persiapan menyambut kualifikasi AFC yang akan berlangsung September nanti. Dalam TC tersebut Indonesia rencananya akan melakukan uji coba dengan Korea, Thailand maupun klub lain yang ada di situ. Dalam program TC yang disiapkan, Indra Syafri menyebut dari skuad yang turun di ajang Piala AFF kemarin yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo akan ada promosi degradasi untuk memenuhi kuota sekitar 40 pemain yang akan didaftarkan. Artinya pemain yang sebelumnya belum beruntung ikut dalam skuad AFF U24 kemarin
berkesempatan kembali untuk memperkuat Indonesia di kualifikasi AFC yang akan berlangsung September mendatang. Indra Safri mengaku sangat optimis bisa membawa skuad asuhannya lolos melihat perkembangan pemain yang terus ditunjukkan, termasuk tidak pernah kalah dalam ajang Piala AFF edisi kali ini. Demikian laporannya. Terima kasih rekan Khairul Amin, wartawan harian Surya, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Indra Syafri, pelatih Timnas U19. Saya sudah niatkan, dan saya selalu kalau bagi yang kita yang muslim kan ngecasnya harus ke Masjidil Haram. Saya masih punya niat itu, tapi tentu saya akan membagi waktu karena persiapan kualifikasi FC tanggal 11 kami sudah mulai testing lagi, dan kita akan berangkat ke Korea, dicoba dengan Argentina, Thailand, dan Korea. Ya, kalau nggak salah di tanggal 29 dan kami akan berangkat lebih cepat, lebih awal, tapi tanggal pastinya lagi dikoordinasikan ke PSSI. Ya, Nazaria, dunia ya akhiratnya. PDI Perjuangan resmi mengeluarkan rekomendasi pasangan calon untuk 7 daerah di Jawa Timur yang meliputi kota Surabaya, Ngawi, kota Blitar, Tulungagung, Sumeneb, Jombang, dan kota Probolinggo. Selain itu juga ada 2 surat tugas yang dikeluarkan PDIP, yakni untuk Pilkada Kota Batu dan Kabupaten Magetan. Baik rekomendasi maupun surat tugas tersebut diserahkan di kantor DPD PDI Perjuangan Jatim pada Selasa 30 Juli 2024 kemarin. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Yusron Naufal Putra, wartawan Tribun Jatim yang telah terhubung bersama kita. Rekan Yusron, silakan laporan Anda. Ya, selamat siang Justina dan Tribuners. Ya, PDI Perjuangan resmi mengeluarkan rekomendasi pasangan calon untuk 7 daerah di Jawa Timur yang meliputi kota Surabaya, Ngawi, kota Blitar, Tulungagung, Sumeneb, Jombang, dan kota Probolinggo. Selain itu juga ada 2 surat tugas yang dikeluarkan PDIP, yakni untuk Pilkada Kota Batu dan Kabupaten Magetan. Rinciannya untuk Surabaya rekomendasi diberikan kepada Eri Cahyadi Armuji, kemudian Oni Anwar Harsono Dwi Rianto Jatmiko di Ngawi, Bambang Rianto Bayu Setio Kuncoro di kota Blitar, Marioto Birowo di Jirnotoyekti di Tulungagung, serta Ahmad Fauzi Kiai Haji Imam Hashim untuk Pilkada Sumeneb. Lalu Munjidah Wahab Sumrambah di Jombang, dan rekomendasi untuk Pilkada Kota Probolinggo diberikan kepada Habib Zainal Abidin dan Sri Setio Pertiwi. Sementara untuk surat tugas diberikan kepada Krisdayanti untuk Kota Batu dan Sujatno untuk Pilkada Magetan. Baik rekomendasi maupun surat tugas tersebut diserahkan di kantor DPD PDI Perjuangan Jatim pada Selasa 30 Juli 2024 kemarin dan diserahkan oleh Wakil Ketua DPD PDIP Jatim Budi Sulistiono alias Kanang. Dalam sambutannya Kanang mengatakan bahwa rekom dari DPP PDIP baru diambil Selasa pagi dan langsung diberikan kepada nama-nama yang telah ditunjuk. Dia pun berpesan kepada para calon untuk terus gaspol, kemudian dia menjelaskan bahwa dalam pilkada ada 3 etalase yang harus dilalui. Etalase pertama adalah rekomendasi partai, artinya begitu rekom sudah dipegang, maka etalase kedua adalah penetapan calon di KPU. Sedangkan etalase ketiga adalah saat pilkada berlangsung pada 27 November 2024. Menurut Kanang, tugas lanjutan untuk para kepala daerah yang telah mendapat rekomendasi ini adalah segera melakukan konsolidasi untuk terus memanaskan mesin pemenangan. Sementara Eri, sebagai salah satu bakal calon yang mendapat rekomendasi, menyatakan syukur karena telah direstui satu paket dengan Armuji yang merupakan wakilnya saat ini. Eri pun menegaskan akan terus menjalin komunikasi dengan berbagai parpol lain jelang Pilkada Surabaya 2024. Kembali ke studio, Justina. Terima kasih rekan Yusron Naufal Putra, wartawan Tribun Jatim atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Potensi melawan Bubung Kosong, persiapannya gimana? Atau cukup ini aja?
ya kita kan terus menjalin komunikasi dengan partai-partai yang lainnya. Karena membangun Surabaya selalu saya katakan gak iso diikan. Awak dewe tutup Superman. Sudah memenuhi syarat kan sudah sangat memenuhi syarat. Sudah sangat memenuhi syarat. Kalau kita komunikasi kan terus jalan. Mosok mari itu rekam gak melaku. Pemerintah Kabupaten Mempawah menggelar rapat koordinasi lintas pihak terkait guna menjaga Pilkada tahun 2024 berjalan aman dan damai. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pilkada yang aman dan damai, sekaligus memperkuat sinergitas antar penyelenggara pemilu. Selain itu, kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan kesiapan daerah dalam menghadapi Pilkada serentak 2024 dan terwujudnya sinergitas dan kolaborasi serta kerjasama yang baik antar stakeholder guna menyukseskan pesta demokrasi. Selengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Ramadan wartawan Tribun Pontianak yang telah terhubung bersama kita. Silakan laporan Anda, rekan Ramadan. Ya, selamat siang Justina dan Tribuners semuanya. Kita informasikan untuk saat ini di Kabupaten Mempawah menjelang pemilihan kepala daerah 27 November 2024 mendatang, segala persiapan telah dilaksanakan Pemkab Mempawah pertama, yaitu dalam membangun sinergitas dan kolaborasi bersama demi menciptakan pilkada yang aman dan damai. Belum lama ini juga pada Senin 30 Juli kemarin telah dilaksanakan rapat koordinasi lintas sektor, ya bisa dikatakan itu sektor karena berbagai unsur hadir di dalam rapat tersebut, bukan hanya dari pemerintah daerah, ada juga dari KPU, Bawaslu, TNI, Polri, dan para tokoh juga berkumpul untuk bersama-sama melakukan visi misi menjadikan pilkada yang aman, damai, dan tentram di wilayah Mempawah. Untuk itu juga diharapkan dari PJ Bupati Mempawah, Bapak Ismail juga berpesan kepada masyarakat untuk menciptakan pilkada yang bersahaja, walaupun berbeda-beda pilihan, tetap satuan dari satuan yang harus tetap diutamakan dijaga. Dalam beberapa waktu ini juga informasi yang kita dapat, KPU Mempawah juga telah menyelesaikan untuk pencoklitan data pemilih di wilayah Kabupaten Mempawah. Dan selanjutnya nanti pada bulan Agustus sudah mulai tahapan pelaksanaan, yaitu tahapan pelaksanaan pencalonan bakal calon bupati dan wakil bupati maupun gubernur dan wakil gubernur yang akan dilaksanakan pada akhir Agustus 2024. Dan untuk pengamanan sendiri kita juga sudah memastikan kepada pihak kepolisian dari resor Mempawah, Polres Mempawah, memastikan bahwa untuk pelaksanaan tahapan di Pilkada 2024 ini pihak kepolisian tentu saja sangat siap memberikan pelayanan, memberikan pengamanan demi terciptanya Kamtipmas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Mempawah selama tahapan pemilu kada ataupun pilkada pada 27 November 2024 nantinya. Seperti itu, Justina. Baik, rekan Ramadan wartawan Tribun Pontianak, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan kami pemirsa bersama Ismail, penjabat Bupati Mempawah. Kegiatan hari ini dalam rangka mempersiapkan tahapan pilkada serentak di Kabupaten Mempawah. Untuk hari ini kita hadirkan dari semua pihak stakeholder, dari unsur TNI, Polri, KPU, Bawaslu, kemudian juga perangkat daerah, juga dari instansi vertikal dan Ormas dan Pol. Ini tidak lain tujuannya adalah untuk mengkondisikan agar pelaksanaan. Fakta tentang total fertility rate atau TFR terkuak. TFR sendiri adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh wanita selama masa usia subur, di mana TFR di Ponorogo terkuak saat perayaan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-31. Sesuai data yang ada, angka TFR di Bumi Reok kian menurun, terakhir mencapai 1,91 pada tahun 2023, sedangkan pada tahun 2022 mencapai di angka 1,95. Untuk selengkapnya,
akan dilaporkan rekan Pramita Kusumaningrum, wartawan Tribun Mataraman. Rekan Pramita, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik rekan Justina, benar sekali bahwa ada fakta terkuat tentang total fertility rates terkuat di Hari Keluarga Nasional kemarin di Kabupaten Ponorogo. Harganas sendiri dirayakan di Gedung Sasana Praja, Jalan Diponegoro, Kabupaten Ponorogo. Dalam Harganas ke-31 itu terkuat bahwa angka total fertility rates ya di Ponorogo kian menurun. Angka total fertility rate sendiri adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh wanita selama masa subur. Angkanya yaitu pada tahun 2023 angka di Kabupaten Ponorogo untuk total fertility rates ada 1,91, sedangkan pada tahun 2022 lalu angkanya berada di angka 1,95. Bupati Ponorogo Sugiri Santoko menjelaskan dengan angka 1,91 total fertility rates atau rata-rata kelahiran yang dilahirkan oleh wanita subur itu di Ponorogo satu keluarga melahirkan 1 sampai 2 anak saja. Dia menjelaskan bahwa angka total fertility rates yang semakin menurun itu relevan dengan angka pernikahan yang semakin merosot juga. Dari data BPS sendiri bahwa angka pernikahan itu merosot pada tahun 2011, yaitu di seluruh Indonesia ada angka pernikahan di sekitar 2.300.000 sekian. Lalu di 10 tahun kemudian di 2021 itu hanya 1.700.000 sekian dan tahun 2023 sebanyak 1.500.000 sekian. Di Ponorogo, menurut Kang Giri, Sapanakta Bupati Ponorogo, Sugiri Santoko, banyak memang wanita yang memilih sendiri. Dia khawatir dengan banyaknya wanita yang memilih untuk sendiri tidak menikah itu menyebabkan angka total fertility rates terus menurun. Himbauannya warga Bumi Reog tetap menjalani KB, tetap melakukan KB, namun bukan berarti tidak mempunyai anak. Dia menjelaskan bahwa punya anak adalah boleh, tapi punya anak yang berkualitas dan tidak stunting serta berakhlak bagus. Bukan hanya itu, Kang Giri juga mengucapkan selamat Harganas kepada penyuluh, kader KB, dan insan yang peduli terhadap keluarga. Dia mengaku mengucapkan selamat Harganas ke-31, mudah-mudahan menuju keluarga yang berkualitas, terutama yang ada di Kabupaten Ponorogo. Itu rekan Justina, laporan dari saya dari Kabupaten Ponorogo, kembali ke studio. Terima kasih rekan Pramita Kusumaningrum, wartawan Tribun Mataraman. Selamat bertugas kembali rekan. Kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Sugiri Santoko, Bupati Ponorogo. Kepada para penyuluh, kepada para PLKB, kader KB, kemudian insan yang peduli terhadap keluarga, kami mengucapkan selamat Hari Keluarga Nasional yang ke-31. Mudah-mudahan menuju keluarga yang berkualitas. Itu yang paling penting. Tidak berkuantitas, tapi berkualitas. Saya tadi menyampaikan bahwa angka penurunan kelahiran sekarang 1,9 ya. 1,91, lalu kemudian angka pernikahan dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan yang agak signifikan. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir 2011 sampai 2021 sampai 2023 tajam sekali, hampir separuh dari 3,5 juta menjadi sekitar 1 juta. Artinya Pemirsa, pengaspalan Jalan Haluoleo, Nanga-Nanga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara akan dimulai pada Agustus 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Sultra, Fahri Yamsul, saat dikonfirmasi tribunsultra.com pada Selasa 30 Juli 2024. Fahri Yamsul mengatakan pengerjaan Jalan Haluoleo sedikit lambat karena saat ini memasuki musim hujan. Namun berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, pada Agustus 2024 mendatang, wilayah Sultra akan memasuki musim kemarau. Sehingga pengerjaan bisa segera dilaksanakan pada bulan tersebut. Untuk informasi lebih lengkapnya, akan dilaporkan rekan Dewi Lestari, wartawan Tribun Sultra yang telah terhubung bersama kita.
Rekan Dewi, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Terima kasih Justina, melaporkan dari Sulawesi Tenggara bahwa pengaspalan yang berada di Jalan Halu Oleo, Nanga-Nanga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara akan dimulai pada Agustus 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Sulawesi Tenggara, Fahri Yamsul, saat dikonfirmasi tribunnews.ultra.com pada Selasa 30 Juli 2024. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau GBMKG, pada Agustus 2024 mendatang, wilayah Sultra akan memasuki musim kemarau, sehingga pengerjaan jalan yang berada di Jalan Halu Oleo akan segera dilaksanakan. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami hambatan dalam pengaspalan jalan ini karena di Sulawesi Tenggara saat ini memasuki musim penghujan. Fahri Yamsul menyebut saat ini pihak penanggung jawab dari pengerjaan jalan tersebut sudah mobilisasi alat dan menyiapkan material yang akan digunakan. Pengerjaan jalan dengan anggaran 7,8 miliar ini akan berlangsung selama 120 hari atau selama 4 bulan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga telah mengimbau para kontraktor agar dapat mengerjakan proyek jalan ini sesuai dengan waktu yang ditentukan dan dengan standar yang tinggi. Jika pengerjaan jalan ini tidak sesuai dilaksanakan, maka pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tidak akan segan-segan untuk membongkar dan mengembalikan material yang telah digunakan. Untuk diketahui juga, Tribuners, setelah Jalan Halu Oleo, Nanga-Nanga, Kota Kendari ini, dalam waktu dekat, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akan melakukan pengaspalan di Jalan Poros Abuki, Jalan Poros Baula yang berbatasan dengan Polipolia, serta jalan perbatasan antara Kabupaten Kolaka Timur dan Kabupaten Konawe Selatan. Rencana pengaspalan tersebut nantinya diawali dengan penandatanganan kontrak bersama kontraktor yang dijadwalkan pada minggu depan. Sekian laporan dari saya, Justina. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Dewi Lestari, wartawan Tribunnews Ultra atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi selanjutnya pemirsa. KPU Sulteng mengundang pemuka agama dalam sosialisasi Pilkada 2024. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah menggelar sosialisasi pendidikan pemilih pada Senin 30 Juli 2024. Sosialisasi ini mengangkat tema peran pemilih pada segmen komunitas dan keagamaan dalam peningkatan partisipasi pada Pilkada Serentak 2024. Untuk lebih lengkapnya, akan dilaporkan rekan Angelina, wartawan Tribun Par untuk Anda pemirsa. Rekan Angelina, silakan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Yustiana dan selamat siang Tribuners. Betul sekali dapat saya laporkan bahwa pada Senin kemarin, tanggal 30 Juli 2024, Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Sulawesi Tengah menggelar sosialisasi pendidikan pemilih. Sosialisasi ini Tribuners mengangkat tema peran pemilih pada segmen komunitas dan keagamaan dalam meningkatkan partisipasi pada Pilkada Serentak 2024. Acara ini berlangsung di Hotel Santika Palu, tepatnya Jalan Muhammad Hatta, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. Berdasarkan pantauan tribunpalu.com, Tribuners, sosialisasi ini diselenggarakan oleh KPU Sulteng yang dihadiri oleh puluhan komunitas keagamaan dari Kota Palu dan sekitarnya. Kegiatan itu dibuka langsung oleh KPU Sulteng Rizky Renol. Dia menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilihan dalam pemilihan kepala daerah baik untuk gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakilnya maupun wali kota dan wakil wali kota. Partisipasi dalam pilkada pada umumnya tidak setinggi pemilu. Biasanya paling tinggi hanya 70%. Target kami untuk Pilkada Serentak 2024 ini adalah 75 hingga 80%, ujarnya kepada Tribun Palu. Ia juga menjelaskan Tribuners bahwa KPU Sulteng sendiri saat ini gencar melakukan sosialisasi mengenai semua tahapan pemilihan untuk mencapai target tersebut. Ia berharap melalui komunitas dan tokoh agama dapat turut mensosialisasikan informasi pemilihan di komunitas masing-masing. Melalui sosialisasi ini, ia berharap partisipasi pemilih dalam pilkada dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
Dapat saya informasikan juga Tribuners, tahapan berikutnya adalah penetapan daftar pemilih sementara DPS dan pendaftaran calon gubernur yang akan dibuka pada 27 hingga 29 Agustus 2024 mendatang. Dalam pendaftaran tersebut, bakal calon di pemilihan kepala daerah akan diikuti oleh seluruh KPU kabupaten termasuk bupati dan wali kota. Ketua KPU Sulteng itu juga menambahkan dalam Pilkada Serentak 2024 ini dijadwalkan pada 27 November 2024 dan diharapkan masyarakat dapat terlibat aktif sebagai pemilih. Pilkada Serentak akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Mari kita sama-sama sukseskan Pilkada dengan memberikan suara dan memilih pemimpin yang terbaik. Setiap suara Anda sangat penting untuk masa depan daerah.